Menurut informasi dari netizen bahwa film berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku merupakan definisi dari ikhlas yang sebenarnya. Benarkah? Lihat detailnya. Pada film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku, cerita berpusat pada Sarah, Revalina Estemat, seorang wanita yang hidupnya hancur ketika suaminya, Satrio Gunawan Sudrajat, meminta izin untuk berpoligami dengan sekretaris mudanya, Anissa Megan Domani. Menolak di madu, Sarah memilih bercerai dan berjuang membesarkan putri remajanya, Laila Anissa Kaila, sendirian. Konflik memuncak ketika Satrio jatuh sakit parah. Demi kemanusiaan dan mungkin sisa-sisa cinta atau rasa kasihan, Sarah melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia mengizinkan Satrio dan istri barunya, Anissa, untuk tinggal di rumahnya agar bisa dirawat. Di bawah satu atap, ketegangan antara mantan istri muda dan anak yang terluka, Laila, meledak, memaksa Sarah bertanya pada Tuhan tentang batas kesabaran dan keikhlasan. Revalina Estemat memegang peran sentral sebagai protagonis utama yang menjadi nyawa dari seluruh konflik emosional film ini. Karakternya dirancang untuk menguji batas kesabaran seorang manusia. Dia berperan sebagai Sarah. Peran Revalina menjadi sorotan utama karena keputusan karakternya yang tidak masuk akal bagi orang awam. Ketika mantan suaminya sakit keras dan istri barunya kesulitan merawatnya, Sarah membuka pintu rumahnya untuk menampung mereka berdua. Menariknya, Sarah tidak memusuhi istri muda secara frontal. Justru, dalam diamnya, ia memberikan pelajaran hidup kepada istri muda tersebut tentang arti tanggung jawab dan pengorbanan yang sesungguhnya. Singkatnya, Revalina Estemat berperan sebagai wanita yang mengajarkan bahwa memaafkan adalah balas dendam terbaik dan keikhlasan adalah cara paling sunyi untuk berteriak kepada Tuhan. Gunawan Sudrajat memerankan karakter pria yang menjadi sumber dari segala konflik dan air mata di cerita ini. Perannya cukup kompleks, karena ia harus menjadi tokoh yang dibenci penonton karena keputusannya, namun di sisi lain harus memancing rasa iba karena kondisinya. Dia berperan sebagai Satrio. Di babak awal, Satrio mungkin digambarkan sebagai pria yang egois, yang merasa berhak memiliki segalanya, harta dan dua wanita. Namun peran utamanya justru dimulai ketika ia jatuh sakit parah, stroke atau penyakit kritis lainnya setelah menikah dengan istri mudanya. Singkatnya, Gunawan Sudrajat berperan sebagai pria yang mengejar nafsu sesaat, namun berakhir tak berdaya, menjadi alat Tuhan untuk menguji tingkat keikhlasan Sarah dan kedewasaan Anissa. Megan Domani mengambil peran yang cukup beresiko, namun dimainkan dengan pendekatan yang berbeda dari stereotip sinetron pada umumnya. Ia tidak memerankan sosok pelakor yang jahat dan kejam, melainkan sosok manusia biasa yang terjebak dalam situasi pelik akibat keputusannya sendiri. Dia berperan sebagai Anissa. Peran utama Megan di sini adalah menunjukkan runtuhnya ego. Ketika ia kewalahan merawat Satrio dan kehabisan biaya atau tenaga, ia terpaksa menelan harga dirinya untuk menerima bantuan dari Sarah, wanita yang dulu ia sakiti. Karakter Anissa mengalami pendewasaan yang menyakitkan. Dari Sarah, ia belajar apa arti sebenarnya menjadi seorang istri. Bukan hanya soal melayani di saat sehat dan senang, tapi bertahan dan berkorban di saat sakit dan susah. Singkatnya, Megan Domani berperan sebagai istri muda yang harus belajar tentang kerasnya kehidupan pernikahan lewat sekolah kehidupan yang diajarkan oleh mantan istri suaminya sendiri. Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku, versi ini adalah drama penguras air mata yang lebih dewasa. Film ini mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berdamai dengan takdir. Jika Anda penggemar surga yang tak dirindukan, atau air mata di ujung sajadah, film ini cocok untuk Anda. Selesai sudah penjelasan review singkat dan juga tokoh setiap karakternya.
Semoga menjadi referensi bagus buat kamu yang sudah kangen film drama religi ya. Sampai jumpa di review berikutnya. See you movie lovers. Jadi guys, jangan kamu tunda lagi buat WR tiket film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Ya, tetap selalu dukung perfilman Indonesia. Bye! Lihat